Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pariti Sinta dengan NIM D1A021059, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum kelas A1. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aditya Nini Rizky Apriliana SHMH selaku dosen pengajar mata kuliah Hukum Tata Negara. Dan kali ini saya akan menjelaskan satu contoh kasus yang berkaitan dengan konflik norma dalam hierarki perundang-undangan. Contoh kasus yang saya ambil yaitu rekonstruksi RU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Yang pertama, peraturan perundang-undangan apa yang berkaitan dengan rekonstruksi RU Cipta Kerja? Yaitu bertentangan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan otonomi daerah, di mana provinsi, kabupaten atau kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Artinya, negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sedangkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dan pada Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, tepatnya pasal 10, ditegaskan pemerintahan dengan menyelenggarakan unsur-unsur pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan pusat. Dan yang kedua, apa substansi norma yang berkaitan dengan yang bertentangan dengan rekonstruksi pasal Undang-Undang RU Cipta Kerja. Yang pertama yaitu dalam pasal 82C ayat 1 yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan upaya minimum provinsi, dan pasal 88C ayat 2 yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menghapuskan pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain itu, undang-undang tersebut menghapus batas 5 jenis pekerjaan yang terdapat di dalam pasal 66 yang mempergunaan tenaga kerja outsourcing hanya untuk cleaning service, catering, security, driver, dan jasa penunjang ekspor migas. Dengan tidak adanya batas terhadap jenis pekerjaan yang tidak boleh digunakan tenaga outsourcing, maka semua jenis pekerjaan di dalam pekerjaan utama atau pekerjaan pokok dalam sebuah perusahaan tidak bisa menggunakan karyawan atau outsourcing. Dan yang ketiga, mana yang harus didahulukan, rekonstruksi pasal RU Cipta Kerja dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK atau Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau inkonstitusional bila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun.
Dan secara keseluruhan para pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan Undang-Undang Akuot. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya mengatur perubahan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan saja, melainkan mengatur perubahan 78 undang-undang yang para pemohon harus dapat menguraikan keterkaitannya secara langsung dengan materi perundang-undangan yang diatur melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.